Nah, besoknya itu datang ke tempat Bu Ida. Ini motivasi ya untuk yang lain-lain juga, untuk yang lain-lain kiraat yang lain. Besoknya itu datang ke tempat Bu Ida, namanya Bu Dokter. Bu Dokter ini bukan dokter, beliau suaminya dokter, sudah wafat, rumahnya di Jomin. Begitu pertama ke tempat Bu Ida, karena dia santrinya Bu Ida di Jomin. Ketika datang melihat anak-anak pada di mana-mana itu menangis. Setelah menangis, bilang sama Bu Ida, Bu Ida, itu kasihan banget anak-anak pada di pinggir-pinggir jalan. Ya itu Bu, kami sedang memikirkan mau beli tanah, rumah, tapi belum bisa. Nah, Ibu punya duit berapa sekarang yang dikumpulkan? Yang dikumpulkan 25 juta. Udah, akhirnya ngobrol bagi Ibu Tati itu, akhirnya pulang. Nah, setelah pulang besoknya subuh-subuh ngebel. Subuh-subuh itu ngebel, baca subuh, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa ini? Bu Dokter. Iya. Terus gimana Bu Dokter, ada kabar apa? Ini saya ingin infak sedikit. Saya sudah kirim transfer ke rekening Ibu, tolong dilihat. Pagi-pagi melihat Bu Farida itu melihat masuk ke rekening berapa Ibu tahu nggak? 25 juta. 25 juta. Silahkan tanya sama Bu Farida kalau nggak percaya. Besoknya ada telepon dari Solo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa ini? Bu Endang. Bu Endang mana? Yang dulu di Jomin, suaminya namanya Pak Endang, udah wafat, akhirnya balik ke Solo. Ini kemarin saya teleponan sama Bu Dokter, katanya Bu Farida sedang mau beli tanah. Iya, tapi belum cukup dananya. Ya kalau begitu saya hari ini sedikit transfer, tolong dilihat kira-kira berapa. Ada yang pernah dengar dari Bu Farida? 50 juta. 50 juta. Besoknya itu Bu Endang itu nelpon lagi. Itu kemarin Bu Farida itu infak dari suami saya almarhum. Saya juga kepingin infak. Tolong dilihat, saya transfer lagi. Berapa tahu? 50 juta. Berarti berapa? 25 plus 50 plus 50 berapa? 125 juta plus duitnya Bu Farida berapa? 25 juta. Harga tanahnya berapa? 150 juta. Pas. Allah Ta'ala itu kalau ngasih nggak lebih-lebih. Saya juga kalau punya uang mendingan pas, gitu ya, pas-pasan atau berlebih. Kalau saya pas-pasan, pas pingin Mercy ada, pas pingin beli tanah ada, kan pas-pasan ya. Alhamdulillah. Pak Mujita juga gitu. Pak Mujita itu, mohon maaf ini kebetulan ada DKM ya. Pak Mujito itu dulunya ngajarnya di masjid. Saya tadinya ngajar Pak Mujito, setelah oke, mulai jalan, saya tinggal. Kemudian beliau ngajarnya di masjid. Kemudian beliau lapor sama saya, Pak Haji, ada masalah Pak Haji, kenapa? Kita ngajar di masjid, diprotes sama DKM, katanya bikin ribut. Jadi anak-anak kan kalau di masjid kan mau lari ke sana, lari ke sini kan, katanya bikin ribut. Ya kamu jelaskan. Sudah Pak, sudah saya jelaskan, tapi tetap ada orang-orang tertentu yang nggak suka anak-anak di masjid. Ya. Ini hati-hati Bu ya, nanti kalau di masjid jaga anak-anak, ya jaga anak-anak. Saya bilang pindah kemana Pak? Ke rumah kamu. Ya, rumah saya kecil. Tidak apa-apa, nanti diluaskan sama Allah Ta'ala. Akhirnya
Pak Mujito memindah santrinya di rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu ya, yang Pak Mujito itu rumahnya kecil gitu. Akhirnya lapor sama saya, Pak Haji nggak cukup, kan bisa ke atas ya. Akhirnya dibuat ke atas, istrinya jatuh dari atas ya, pernah kan jatuh dari atas. Ya, tapi alhamdulillah karena tekun, beliau itu orangnya tekun, ikhlas ya. Segala sesuatu itu kuncinya ikhlas ya. Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayanqutu fil ardh. Surat apa ini? Cari ya, surat Ar-Ra'd. Adapun buih, walaupun kelihatan besar, maka dia akan musnah di telan masa. Ibu-ibu punya cita-cita, punya kegiatan, tapi hanya buih, tidak atas dasar keikhlasan, hanya hura-hura, nggak akan lama, nggak akan bertahan lama. Fayadhabu jufaa'a, dia akan musnah di telan masa. Wa amma ma yanfa'un nas, tapi apapun yang bermanfaat bagi manusia, fayanqutu fil ardh, dia akan menancap di bumi. Ibu-ibu sudah buktikan di sini, anak-anak sudah bisa ngaji begitu bagus. Kalau kesalahan itu pasti ada sedikit-sedikit, tapi secara umum sudah begitu bagus. Bahkan ngerti yang orang-orang lain tidak ngerti, apakah itu imalah, apakah itu tashil, apakah itu nator, apakah itu sakta ya. Yang orang lain nggak tahu, anak-anak kita tahu. Bahkan sampai ayat juz suratnya tahu. Ini adalah berkat kehebatan ibu-ibu kita. Amin, tepuk tangan ya. Tapi juga kehebatan bapak-bapak wali muridnya, ibu-ibu wali muridnya. Kalau mereka nggak dukung, nggak akan bisa. Anaknya malas digeber sama ibu gurunya, malas. Bapaknya sama ibunya di luar, berangkat, jangan sampai nggak berangkat, gitu kan? Betul ya? Jadi semua itu tergantung dari gurunya, wali muridnya, dan juga anaknya yang memang luar biasa. Insya Allah berkah. Ketika Al-Quran berkembang di satu tempat, maka tempat itu menjadi berkah. Kita bisa melihat dulu konstelasi politik di zaman Rasulullah. Ini adalah Jazirah Arab, ini Afrika inilah Afrika. Nah, ini Timur Tengah yang lain, Mediterania ya. Ini Syam, di sini Syam. Daerah-daerah ini dikuasai oleh kekuasaan Romawi Timur, kekuasaan Romawi. Daerah sini dikuasai oleh kekuasaan Persia. Afrika, daerah-daerah pantai sudah dikuasai oleh kekuasaan Romawi. Bahkan ada kerajaan-kerajaan Kristen di pinggir, termasuk adalah Ethiopia. Arab Saudi di Yaman yang sekarang dikuasai Houthi dan teman-temannya, itu dikuasai oleh Romawi dengan meletakkan gubernur di sana. Gubernurnya siapa yang tahu? Gubernur di Yaman. Nah, ini Sirah Nabawiyah harus tahu. Gubernur di Yaman pada waktu itu adalah Abroha, ya, terkenal kan, yang pernah nyerang ke Mekah untuk supaya orang-orang beribadahnya ke Yaman. Ya, gitu. Kenapa Arab nggak disentuh? Karena Arab nggak ada apa-apanya. Orangnya tidak ada apa-apanya. Orangnya umi, nggak ada potensi. Al-Quran Al-Karim di surat Jum'ah menyatakan, "Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Walladzi, dialah Allah Ta'ala,
ba'atha, yang mengutus fil ummiyina, di tengah-tengah orang yang bodoh-bodoh, orang jahiliyah, orang nggak bisa nulis, nggak ada potensi. Rasulan, seorang utusan, yatlu alaihim ayatihi. Ini nomor satu yang dilakukan oleh Rasul, mengajarkan membaca Al-Quran. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, dan membersihkan karakternya, karakter syirik, karakter hubudunya, tomah, itba'ul hawa, ujub, takabur, hasud, sum'ah, riya. Hapus orang yang mata duitan, orang yang suka homo homini locus. Apa homo homini locus? Bahasa Latin. Homo homini locus artinya yang kuat memeras yang lemah, ya. Jadi hukum itu hanya berlaku untuk yang kuat, yang lemah ditindas. Homo homini locus, ya. Ketika itu diturunkan ayat Al-Quran, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, hatinya dibersihin, mental and character building, mentalnya dirubah. Jepang itu nggak ada apa-apanya, ya, nggak ada apa-apanya, sumber daya bahan baku itu jauh kalah dibanding dengan Indonesia. Indonesia semuanya ada, ya, tapi mental and karakter buildingnya kita jauh, ya, kita jauh. Buang sampah aja dari mobil-mobil mewah ke jalan-jalan banyak. Kalau di Jepang yang namanya sampah hanya bungkus permen dimasukkan ke saku sampai rumah, karena belum menemukan tempat sampah, di sini buang saja. Itu karakter, ya. Karakter itu yang diperbaiki, ya. Karena itu nanti ibu ketika mengajar di sini itu jangan hanya Al-Qur'annya saja, tapi juga karakternya. Diajarin mereka sopan santun pada orang, bagaimana cara berbicara yang baik, itu ya Bu, ya. Ya. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Setelah itu tidak hanya membaca, tapi harus wa yu'allimuhumul kitab, diajarkan kandungan Alkitab. Ini apa? Pisang. Rasanya pisang gimana? Manis. Bisa merasakan rasa pisang manis gimana? Dikupas. Saya nggak akan makan beneran. Kalau dikupas dimakan. Mengupasnya ini harus pakai ulumul Quran yang lain. Anak-anak ibu baru sampai di sini, baru bisa membaca ini pisang, warnanya kuning, hanya bisa membaca pisang. Tapi kandungan pisangnya seperti apa belum tahu. Vitaminnya ada berapa? Nggak tahu kan? Itu analisis kimia. Nanti dilihat, setelah dilihat dimakan, tidak hanya dimakan, tapi diambil satu contoh, diteliti kaliumnya berapa, kalsiumnya berapa, karbohidratnya berapa, lemaknya berapa. Ini pakar, ini para ahli tafsir seperti itu. Jadi pisang ini jangan hanya dilihat. Sekarang ini kita masih levelnya di melihat pisang. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Apa al-hikmah? Al-hikmah itu satu tindakan pengambilan keputusan yang didasari dengan ilmu dan kebijaksanaan yang sesuai dengan kebenaran. Saya ingin cerita tentang hikmah. Di dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa Nabi Sulaiman itu mendapatkan hikmah ketika masih kecil, ya. Nabi Sulaiman itu mendapatkan hikmah waktu kecil. Ketika itu ada dua orang wanita yang hamil bareng, ya, tetanggaan, melahirkan bareng. Yang satu bayinya dimakan serigala, yang satu bayinya dimakan serigala. Ini ada di Al-Quran ya ceritanya, ya. Nah, dua wanita ini berebut
Kata yang satu punya saya, yang satu punya saya. Yang ibu asli tentu saja mempertahankan anaknya. Yang ibunya digondol sama serigala ingin supaya dia punya anak, berebut. Akhirnya masuklah pengadilan desa. Pengadilan desa bingung karena nggak ada atau belum ada DNA ya. Bingung. Masuk ke pengadilan kabupaten bingung, kota bingung. Akhirnya masuklah ke pengadilan Nabi Daud. Sampai di pengadilan Nabi Daud bingung juga, gimana ini? Sama-sama berdarah-darah, wong baru melahirkan, wong hamilnya bareng, ya. Sama-sama ada tanda-tanda ibu yang baru melahirkan, ya kan? Ya. Semuanya ada, sama-sama terlihat baru melahirkan. Waktu itu belum ada DNA, bingung, Nabi Daud bingung. Gimana ini? Ketika itu Nabi Sulaiman masuk, waktu itu masih remaja, belum gede. Nabi Sulaiman bertanya, ada apa wahai ayah anda? Ini saya bingung mutusin. Kenapa? Ada orang bertengkar soal anak, dua-duanya baru melahirkan. Kalau diperiksa dua-duanya memang berdarah-darah, memang baru melahirkan. Ini anaknya hanya satu, dua-duanya ngaku ini anaknya. Bingung saya. Kata Nabi Sulaiman, serahkan saya nanti yang mutusin. Terus gimana? Sediakan meja seperti ini. Sama apa lagi? Golok. Disediakan meja sama golok. Tolong bayinya taruh di sini. Ibunya dua-duanya disuruh di depan meja. Nabi Sulaiman bilang, masih kecil belum jadi nabi. Ya. Ini pusing memutuskan siapa yang punya anak beneran. Jadi supaya adil dibagi dua. Ibu mau kepalanya atau ibu mau kakinya, terserah ya. Mau kakinya atau mau kepalanya. Yang ibunya asli langsung histeris, oh jangan, daripada mati mendingan dikasih dia. Yang ibunya bukan asli bilang adil. Apa yang keputusan dari Nabi Sulaiman? Bayi ini diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada yang tidak rela anaknya disembelih. Betul ya? Itu adalah pengambilan keputusan wisdom, namanya dalam bahasa Inggris wisdom, kebijaksanaan. Nah ini harus bisa digali dari Al-Quran. Orang banyak membaca Al-Quran tidak bisa menggali wisdom di dalam Al-Quran. Wal hikmah itu wisdom. Kita banyak masalah karena orang Islam membaca Al-Quran tapi tidak tahu mengambil intisari wisdom dari Al-Quran. Nah, anak-anak kita harus dibawa ke sana untuk supaya bisa yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Maka dia harus mempelajari alat-alat untuk membedah ini, alat-alat untuk membedah Al-Quran. Apa itu? Ya ilmu bahasa Al-Quran seperti nahu, sorok, badi, mantik, ma'ani, bayan. Itu dipelajari, itu ahlinya itu. Kalau mau belajar itu sama Pak Mas Tony. Jangan belajar sama saya nggak bisa. Jadi untuk itu kita bisa mengambil intisari Al-Quran. Kalau kita sudah bisa mengambil intisari Al-Quran, ketika di masyarakat itu disirami dengan Al-Quran yang penuh hikmah. Dan insya Allah masyarakat di sini, karena anak-anaknya kita sudah siap dengan bacaan yang bagus, maka kesananya menjadi lebih lancar. Rata-rata anak-anak yang sudah belajar qiraati, kalau masuk ke pondok itu levelnya sudah level tinggi. Betul ya? Mana itu yang sekarang tes di pondok? Nah, gimana? Lulus dia. Ini biasanya anak-anak panorama yang lulusan qiraati itu di pondok itu sudah suruh ngajar Al-Quran Banten. Kelebihannya apa? Kelebihannya nomor satu, dia akan mendapatkan kehormatan tentu saja. Yang kedua, nggak akan mungkin dibully. Dibully itu kalau yang anak masuk ke pesantren rendahan itu kadang-kadang dibully. Tapi kalau sudah levelnya di atas, apalagi sudah mengajar, sudah. Sehingga insya Allah mereka ini anak-anak Bu Ida juga begitu, banyak yang sukses setelah qiraati.
masuk di pondok dan menjadi orang-orang yang lebih memahami Al-Quran. Para bapak dan para ibu sekalian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ayo kita jadikan kampung kita ini, kampung apa namanya? Regenpak. Ya, Regenpak ini menjadi perumahan Quran. Amin. Ya, perumahan yang semua saya katanya kata bapak ini ibu-ibunya yang belajar juga banyak ya. Top tuh. Ibu-ibunya yang belajar banyak. Insya Allah dari pojok sampai ke pojok bacaannya sama. Seperti panorama itu, baca Yasin itu udah hampir sama ya, semuanya tartil fasih. Nggak panjang dipendekin, pendek dipanjangin, nggak ada itu. Di panorama hampir nggak ada. Betul ya Bu Eti ya? Atau masih ada? Udah hampir tidak ada. Jadi baca Yasin itu tartil fasohah. Panjang pendeknya standar, matobi, majais, mawajib, kolkola, ya, dengung, ya. Itu di panorama udah standar dari pojok sampai pojok. Padahal panorama termasuk perumahan gede. Di sini berapa kakak? Berapa Pak? Di sini 100, 600. Kalau di panorama kan 2000 kakak. Gede ya. Itu sudah dari pojok-pojok. Bacaannya sama, standar. Dulu ada yang ngeyel, wah nanti kalau baca Al-Qur'annya Yasinnya begitu kelamaan ya kan. Karena dia tidak bisa bayangkan. Pikirnya kalau tartil itu harus lama, padahal ada juga yang cepat tapi tartil, ada yang lama tapi nggak tartil. Ya, tapi pelan-pelan yang dipaksa ini Bu. Bentuk kelompok kecil yang tartil fasohah kecil, tartil fasohah nanti lama-lama jadi banyak. Nanti yang tidak tartil fasohah akan kering sendiri ya, di telinga itu gatel nanti. Tapi kalau di panorama kan udah berapa puluh tahun ya. Saya kira itu saja. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng ya. Terus belajar, jangan berhenti. Mudah-mudahan ayah ibundanya yang sudah berjuang dengan tenaga dan dananya itu mendapatkan jariah yang tidak pernah terhenti. Ibu-ibu orang tua wali, saya mau tanya, sudah punya ATM BCA belum? Halo? Ibu-ibu dulu sudah punya ATM BCA? ATM BCA bisa itu bank sentral akhirat. Itu nanti Bu, setiap anak-anak baca Fatihah itu hanya bismillahnya saja udah 200 dolar pahala ya, masuk ke rekening ibu nanti di ATM di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Nanti dulu, ini para pendukungnya juga sama nih ya. Karena tidak akan terjadi kalau para tokohnya nggak mendukung kan nggak bisa ya. Jadi kebagian juga insya Allah man dalla ala khairin kafa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan maka dia seperti melakukannya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu tabaraka wa ta'ala sa'ala bi ashabi sayyidina wa sallallahu alaihi hamd syakir dan na'im kafir fadilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa du'ana wa sujudana wa tahuswana wa tatawwana wa tabin taqsirana ya Rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min al-'aidin al-faizin wal maqbulin wal 'amilin bil khair wal haqq ya amin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa bij'alna muqima as-salati wa dhurriyyati rabbana taqabbal du'a
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.